Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik, NIM A012034. Adapun materi yang saya akan paparkan kali ini ada mengenai tentang apa itu kemitraan, pola-pola kemitraan yang ada di Indonesia, dan contoh kemitraan dalam bidang petani. Baik, langsung saja ke materinya. Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, kemitraan dapat terjadi antara perusahaan atau individu yang memiliki kepentingan dan tujuan serupa dalam suatu usaha. Ada beberapa jenis kemitraan yang umum ditemui dalam dunia bisnis, diantaranya yang pertama, kemitraan bisnis biasanya terjadi antara dua perusahaan atau individu yang memiliki bidang usaha yang saling melengkapi. Mereka membuat kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam hal produksi, penjualan, distribusi, atau pengembangan produk baru. Yang kedua, kemitraan strategis terjadi ketika dua perusahaan besar atau organisasi non-profit bergabung untuk mencapai keuntungan bersama dalam jangka panjang. Kemitraan ini biasanya melibatkan pertukaran sumber daya, teknologi, atau akses ke pasar baru. Yang ketiga, kemitraan usaha bersama merupakan bentuk kemitraan di mana dua perusahaan atau entitas Dan materi selanjutnya adalah pola-pola kemitraan yang ada di Indonesia serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kemitraan dengan pemilik modal atau partnership. Dalam kemitraan ini, dua atau lebih pihak berkontribusi dengan modal untuk memulai dan menjalankan usaha bersama. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang sama dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal. Dan kekurangannya adalah tanggung jawab bersifat pribadi, sehingga setiap mitra bertanggung jawab secara penuh atas hutang-hutang usaha. Dan kelebihannya mudah didirikan dan biaya pembentukannya relatif rendah. Yang kedua, kemitraan komanditer atau limited partnership. Jenis kemitraan ini melibatkan dua jenis mitra, yaitu mitra komplementer yang aktif mengelola usaha dan mitra komanditer yang hanya memberikan modal. Mitra komanditer tidak terlibat dalam pengelolaan usaha dan hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetorkan. Kekurangannya itu sendiri adalah mitra komanditer tidak memiliki kendali langsung atas pengelolaan usaha, dan kelebihannya mitra komanditer dapat memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat dalam pengelolaan usaha. Baik, materi selanjutnya adalah contoh kemitraan dalam bidang pertanian. Ada beberapa contoh kemitraan dalam bidang pertanian. Contohnya itu PT Indofood memiliki kemitraan dengan berbagai pihak termasuk petani dalam rangka memasok bahan baku pertanian untuk kepentingan produksi makanan dan minuman. Beberapa mitra PT Indofood yang terkait dalam petani antara lain, yang pertama itu petani padi. PT Indofood menjalin kemitraan dengan ribuan petani padi di berbagai daerah di Indonesia. Petani ini bertanggung jawab dalam menyediakan pasokan beras sebagai salah satu bahan baku utama produk makanan dari PT Indofood. Yang kedua, petani kedelai. PT Indofood juga bekerja sama dengan petani kedelai untuk memasok bahan baku kedelai yang digunakan dalam produksi mie instan, tahu, tempe, dan produk kedelai lainnya. Yang ketiga itu petani jagung. Jagung merupakan bahan baku penting dalam produksi mie instan, snack, dan produk lainnya dari PT Indofood. Oleh karena itu, PT Indofood menjalin kemitraan dengan petani jagung untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut. Melalui program kemitraan, PT Indofood memberikan dukungan teknis, pembiayaan, dan jaminan pasar kepada petani mitra mereka. Dengan adanya kemitraan ini, PT Indofood dapat memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, mungkin itu saja materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.